Salam Indonesia, selamat malam pemirsa. Berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini malam edisi Senin 21 April 2014. Serangkaian berita telah kami siapkan, diantaranya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akhirnya menutup sekolah PAUD di Jakarta International School atau JIS, dan Forum Hukumah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia atau FUI-MUI meminta partai politik Islam berkoalisi. Saya Nur Tanti Purba, berikut berita selengkapnya. Ya, pemirsa, pendidikan anak usia dini atau PAUD di Jakarta International School JIS di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan mulai besok akan ditutup secara permanen. Penutupan ini dilakukan karena JIS terbukti tidak memiliki izin pendirian dan penyelenggaraan PAUD. Sudah diam, bos. Aman. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non-Formal dan Informal Kemendikbud Lydia Freyani Hawadi membenarkan pihaknya akan menutup pendidikan anak usia dini atau PAUD Jakarta International School atau JIS di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Menurut Lydia, pihak Kemendikbud telah resmi menandatangani surat penutupan PAUD JIS yang berlokasi di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan itu. Penutupan PAUD JIS secara permanen ini berlaku mulai Selasa 22 April 2014. JIS dinilai terbukti tidak memiliki izin pendirian dan penyelenggaraan PAUD, serta dinilai telah lalai dalam hal perlindungan anak. Sementara itu, bagi anak didik PAUD JIS masih diperkenankan untuk menyelesaikan pendidikannya hingga tahun ajaran 2013-2014 ini. Namun, tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitasnya di sekolah yang telah ditutup itu. Kami berkeputusan bahwa PAUD JIS harus ditutup. Hal ini mulai berlaku besok tanggal 22 April 2014. JIS terbukti telah tidak memiliki izin pendirian dan penyelenggaraan untuk PAUD JIS. Selain itu, terkait banyaknya sekolah internasional yang berada di Indonesia, pihak Kemendikbud juga akan membentuk tim investigasi serta akan menertibkan sekolah internasional untuk semua jenjang terkait perizinan, pendirian, dan penyelenggaraan pendidikan. Dari Jakarta, Linda Puspitasari dan Wayan Agus melaporkan. Jakarta International School atau JIS membantah jika ada siswa lain yang menjadi korban kejahatan seksual. Bahkan Kepala Sekolah JIS Timothy Carr mengatakan tidak benar ada tenaga pengajarnya yang melakukan pelecehan seks terhadap pelajar JIS. Namun Timothy mengakui tindakan asusila itu pernah terjadi di JIS pada 17 tahun silam. Kepala Sekolah Jakarta International School atau JIS Timothy Carr menggelar jumpa pers terkait kasus pelecehan seks terhadap siswanya yang terjadi di lingkungan sekolahnya. Dalam jumpa persnya ini, Timothy membantah ada korban lain selain yang dialami AK, seorang siswa TK JIS. Bahkan Timothy juga menegaskan tidak benar tenaga pengajar di JIS juga ikut terlibat dalam kejahatan seksual itu. Timothy pun menjamin tidak ada satu guru pun di JIS yang melakukan perbuatan memalukan ini. Menurut Timothy, semua guru di JIS didatangkan berdasarkan rekomendasi dari 3 kedubes yang ada di Jakarta, yakni Inggris, Amerika Serikat, dan Australia. Namun di balik bantahan itu, Timothy mengakui pada 17 tahun silam pelecehan seks di JIS pernah terjadi, namun tidak ada investigasi dan kasusnya sudah ditutup. In terms of our cooperation with the police going forward, we pledged our full cooperation, complete support, and we've opened our campus to them from the first day onward. We are going ahead and assisting them with every aspect of the investigation, and we are in daily contact with them. We assigned our Deputy Director of Security to be with the family, and they have gone with them every step of the way. They've gone with them to the police station. They've helped them to file the initial reports. They and offered emotional support to the family as well. And this liaison from JIS has been, I think, a tremendous support for this family.
Lebih lanjut, Timothy mengatakan rasa penyesalannya yang mendalam atas kejadian ini, utamanya kepada keluarga korban. Menurut Timothy, pihaknya berkomitmen bekerja sama dengan kepolisian untuk mengusut kasus ini. Tak hanya itu, Timothy juga mengklaim pihaknya telah menawarkan bantuan konseling dan kesehatan bagi satu siswa taman kanak-kanaknya yang menjadi korban kekerasan seksual. Dari Jakarta, Agus Purwoko melaporkan. Kita beralih ke informasi pemilu. Pencalonan Joko Widodo atau Jokowi sebagai calon presiden kembali mendapatkan protes. Kali ini protes dilayangkan dari Aliansi Penduduk Jakarta dengan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur DKI Jakarta. Mereka meminta Jokowi untuk melanjutkan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga akhir masa jabatannya. Orator yang ingin berorasi silakan naik ke mobil tolong. Ya, coba Bu. Kekecewaan warga Jakarta atas rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi yang akan maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2014 mendatang diluapkan dengan melakukan aksi di depan kantor gubernur. Dalam aksinya, massa dari Aliansi Penduduk Jakarta ini menuntut Jokowi agar tetap menjadi Gubernur DKI Jakarta hingga masa jabatannya berakhir dan mengurungkan niatnya untuk tetap maju sebagai capres pada Pilpres 2014 mendatang. Warga Jakarta menganggap dengan maju sebagai capres, Jokowi telah melupakan janji-janji yang pernah diucapkan sebelum menjabat sebagai gubernur. Atas dasar ini warga Jakarta melakukan aksi untuk kembali mengingatkan Jokowi akan janji-janjinya. Dengan adanya aksi moral ini, mengingatkan untuk Pak Jokowi khususnya dan para pemimpin publik di Indonesia agar jangan main-main dengan janji. Karena sungguhnya janji persoalan enteng tetapi berat insya Allah. Innal ahda, sungguh janji itu karena mas'ula akan diminta pertanggungjawaban. Jadi implikasinya bukan hanya dunia tapi akhirat. Maka kami dari APJ merasa terusik dengan pemimpin-pemimpin yang hanya menjadi lompatan-lompatan yang pada akhirnya akan melukai rakyat. Aksi ini sempat diwarnai kericuhan di saat pengunjuk rasa menyerahkan roti buaya kepada Jokowi. Kericuhan ini terjadi di saat pegawai Pemprov tidak mau menerima roti buaya tersebut yang mewakili Jokowi karena Jokowi tidak ada di tempat. Beruntung kericuhan dapat direda setelah akhirnya pegawai Pemprov mau menerima roti buaya tersebut. Penyerahan roti buaya ini sebagai bentuk kesetiaan warga Jakarta agar Jokowi tetap menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jokowi, karena saya bingung ibu-ibu, waktu saya aksi menuntut untuk... Dari Jakarta, Sumantri melaporkan. Informasi seputar pemilu masih akan kami sajikan, diantaranya Forum Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia atau FUI MUI meminta partai politik Islam berkoalisi tetap bersama kami.